Tulung Agung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Tulung Agung merupakan kota yang terkenal sebagai salah satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia dan terletak di 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Tepatnya di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Wilayahnya yang terdiri atas pegunungan marmer, sehingga mayoritas masyarakat sekitar berprofesi di bidang industri marmer, yaitu sebagai penambang dan pengrajin batu marmer. Salah satunya yaitu industri lina marmer yang berlokasi tepatnya di RT 1 RW 1 Dusun Besole, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Industri lina marmer ini didirikan oleh Ibu Feni Andayani pada tahun 2013. Usaha ini bergerak di bidang industri batu marmer dengan produk yang dihasilkan antara lain pantai, meja, dan dinding atau biasa disebut dengan marmor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elin Puji Lestari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, Prodi Perbankan Syariah, semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembuatan video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas praktik pengalaman lapangan gelombang 2, yang mana praktik pengalaman lapangan gelombang 2 kali ini sedikit berbeda dengan kegiatan praktik pengalaman lapangan gelombang sebelumnya, yaitu dikarenakan praktik pengalaman lapangan gelombang 2 kali ini berada di masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mahasiswi diperkenankan untuk melakukan praktik pengalaman lapangan secara virtual dari rumah, yaitu hanya melakukan observasi dengan lembaga maksimal 5 kali pertemuan. Praktik pengalaman lapangan gelombang 2 ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu terhitung pada tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus tahun 2020. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan hasil observasi saya yang berlokasi di industri lina marmer yang berlokasi tepatnya di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Negara kita Indonesia merupakan negara maju dan berkembang. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena dapat dilihat dari perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM diyakini dapat memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia, sebab UMKM bahkan menjangkau daerah kecil atau pelosok, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan tanpa perlu pergi ke kota-kota besar untuk memperoleh pendapatan dan penghidupan yang layak. Selain itu juga UMKM berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan,
karena angka penyerapan tenaga kerja atau sumber daya manusia juga terhitung tinggi. Meski demikian, walaupun UMKM mampu mempertahankan keberadaannya di tengah krisis nasional, tidak juga mengurangi hambatan serta kendala yang dihadapinya dalam kontribusinya pada perekonomian nasional. Seperti salah satu kendala yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu dalam hal permodalan. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada UMKM, pemerintah meluncurkan sebuah program pembiayaan bagi UMKM dan juga koperasi, yaitu Kredit Usaha Rakyat atau biasa disebut dengan Dana KUR. Jadi harapan pemerintah di sini dengan adanya program kredit usaha rakyat ini dapat mendorong para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang pesat. Dan bagi UMKM, kredit dirasa cukup penting meningkatkan kebutuhan pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk menjalankan usahanya serta meningkatkan akumulasi pemumpukan modal mereka. Adapun salah satu bank pelaksana yang menyalurkan program kredit usaha rakyat yakni adalah Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Dengan demikian, disinilah perbankan hadir sebagai alternatif dalam membantu permasalahan-permasalahan yang menghambat berkembangnya suatu UMKM. Bagi usaha kecil yang masih merintis, memang diperlukan modal kerja tambahan agar usaha yang dijalankannya dapat terus berkembang. Dengan memanfaatkan peran perbankan di sini dapat membantu para pelaku usaha UMKM untuk memperoleh modal tambahan agar keberlangsungan usahanya dapat terus berjalan dengan produktif. Dari hasil observasi, terdapat permasalahan yang telah saya temui pada saat melakukan praktik pengalaman lapangan di industri Lina Marmer, yaitu terkendala mengenai permodalan untuk pembelian bahan baku. Bahan baku yang diproduksi oleh industri Lina Marmer ini berasal dari pegunungan atau batu alam. Dan bahan baku batu marmer ini sendiri terkendala akibat sulitnya untuk memperoleh bahan baku batu marmer ini yang disebabkan oleh salah satunya karena faktor cuaca. Batu marmer diperoleh melalui hasil penambangan dari pegunungan. Oleh karena itu, pada saat musim penghujan, batu marmer sulit untuk didapatkan. Dan penambang batu pun mengalami kesulitan agar batu bisa turun. Selain itu, sulitnya untuk memperoleh bahan baku, pelaku usaha juga harus menunggu giliran atau antrian untuk bisa mendapatkan bahan baku. Karena daerah Besole ini mayoritas menjadi pengusaha industri batu marmer, oleh sebab itu untuk memperoleh bahan baku pun terkadang mengalami kesulitan dan akan menghambat proses produksi usaha tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber selaku pemilik usaha, diperoleh hasil bahwa memang sektor perbankan berperan penting pada keberlangsungan usaha. Program kredit usaha rakyat merupakan langkah pemerintah untuk mendorong berkembangnya suatu UMKM dengan memberikan pembiayaan modal kerja. Industri Lina Marmer ini merupakan salah satu UMKM yang menjalankan usahanya menggunakan bantuan program kredit usaha rakyat yang diajukan pada Bank BRI. Kredit usaha rakyat ini dimanfaatkan oleh industri Lina Marmer sebagai tambahan modal untuk membeli kebutuhan persediaan bahan baku. Mengingat bahan baku yang diproduksi oleh usaha ini berasal dari pegunungan atau batu alam yang terkadang sulit untuk mendapatkannya. Sehingga dengan adanya kredit modal kerja yang diterima dapat membantu pemilik industri Lina Marmer ini untuk mengatasi masalahnya yang berkaitan dengan bahan baku dengan cara menambah persediaan atau stok bahan baku usaha tersebut. Selain itu, pemilik industri Lina Marmer ini juga berupaya untuk memperluas koneksi kerjasamanya dengan supplier atau penambang baku lainnya agar mempermudah mendapatkan bahan baku.
Karena suatu kegiatan produksi tidak akan bisa berjalan jika kebutuhan bahan bakunya tidak tersedia. Oleh sebab itu, dengan terpenuhinya kebutuhan bahan baku, diharapkan produksi akan terus berjalan dan usaha itu akan terus berkembang. Pada intinya, dari pembahasan terkait implementasi program kredit usaha rakyat pada UMKM industri Lina Marmer ini dapat disimpulkan bahwa program bantuan yang disalurkan melalui perbankan pada UMKM dapat membantu UMKM untuk menjalankan usahanya. Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM yang salah satunya terkait permodalan pun dapat teratasi, dan modal tambahan yang diberikan oleh perbankan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM untuk membeli kebutuhan bahan baku dan meningkatkan proses produksi. Dengan ini, program kredit usaha rakyat mempunyai hubungan yang erat pada perkembangan dan keberlangsungan usaha UMKM. Ketika usaha UMKM itu terus berkembang dengan baik, dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan perekonomian nasional. Metode penelitian yang saya gunakan ialah menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, di mana saya mengajukan pertanyaan kepada pihak narasumber, lalu informasi yang telah saya dapatkan saya kaitkan dengan teori-teori yang telah berlaku saat ini. Sekian penjelasan dari saya terkait hasil observasi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.